Coronavirus Disease 2019 COVID-19 telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan dana desa tahun 2021 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa desa tanggap COVID-19, padat karya tunai desa, dan bantuan langsung tunai dana desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di desa, penggunaan dana desa tahun 2021 juga difokuskan untuk membiayai desa aman COVID-19 dan padat karya tunai desa PKTD untuk pemberdayaan ekonomi desa melalui badan usaha milik desa. Penggunaan dana desa tahun 2022 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, desa aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional antara lain meliputi komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting, desa inklusif, dan mitigasi dan penanganan bencana. Baiklah sahabat dan kerabat desa, langsung saja seperti apa isi Permendes nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas dana desa tahun 2022, silahkan disimak baik-baik. Namun sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Gratis dan gratis. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Pertama, SDGs Desa. Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi desa di masa depan. Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 tipologi desa dan 18 tujuan SDGs Desa sebagai berikut. SDGs Desa 1, Desa Tanpa Kemiskinan, dan SDGs Desa 2, Desa Tanpa Kelaparan. SDGs Desa 3, Desa Sehat dan Sejahtera. SDGs Desa 4, Pendidikan Desa Berkualitas. SDGs Desa 5, Keterlibatan Perempuan Desa. SDGs Desa 6, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi, dan SDGs Desa 7, Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan. SDGs Desa 8, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata. SDGs Desa 9, Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan. SDGs Desa 10, Desa Tanpa Kesenjangan, dan SDGs Desa 11, Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman. SDGs Desa 12, Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan. SDGs Desa 13, Desa Tanggap Perubahan Iklim. SDGs Desa 14, Desa Peduli Lingkungan Laut dan SDGs Desa 15, Desa Peduli Lingkungan Darat. SDGs Desa 16, Desa Damai Berkeadilan, dan SDGs Desa 17, Kemitraan untuk Pembangunan Desa. SDGs Desa 18, Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. Demikian tadi 8 tipologi desa dan 18 tujuan SDGs, yang tercantum dalam prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan dana desa 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 yang kedua yaitu untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Prioritas penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa meliputi 1. Penanggulangan kemiskinan, yaitu untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan, melalui A. Penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai, BLT, pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut dan difabel. B. Peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah UMKM, pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan atau padat karya tunai desa. C. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan atau mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan desa antara lain membangun atau mengembangkan pos pelayanan terpadu, posyandu, pos kesehatan desa, poskesdes, pendidikan anak usia dini, PAUD, meningkatkan konektivitas antar wilayah desa antara lain membangun jalan desa, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan desa. 2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan ekonomi desa tumbuh merata, mencakup A. Pendirian badan usaha milik desa dan, atau badan usaha milik desa bersama, penyertaan modal badan usaha milik desa dan, atau badan usaha milik desa bersama. B. Penguatan permodalan badan usaha milik desa dan, atau badan usaha milik desa bersama, dan C. Pengembangan usaha badan usaha milik desa dan, atau badan usaha milik desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan, atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain
1. Pengelolaan hutan desa. 2. Pengelolaan hutan adat. 3. Pengelolaan air minum. 4. Pengelolaan pariwisata desa. 5. Pengolahan ikan, pengasapan, penggaraman, dan perebusan. 6. Pengelolaan wisata hutan mangrove, trekking, jelajah mangrove dan wisata edukasi. 7. Pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai. 8. Pelatihan pembenihan ikan. 9. Pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan, dan 10. Pengelolaan sampah. D. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif. A. Bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan atau perdesaan. B. Bidang jasa serta usaha industri kecil dan atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan atau perdesaan. C. Bidang sarana, prasarana pemasaran produk unggulan desa dan atau perdesaan. D. Pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial, pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, dan E. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 yang ketiga yaitu untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Prioritas penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa meliputi 1. Pendataan desa. A. Pendataan potensi dan sumber daya pembangunan desa. B. Pendataan pada tingkat rukun tetangga. C. Pendataan pada tingkat keluarga. D. Pemutakhiran data desa termasuk data kemiskinan, dan E. Pendataan desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan desa. A. Penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan desa. B. Pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan desa. C. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan desa lainnya yang sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 3. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. A. Pengelolaan sistem informasi desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh pemerintah. B. Penyediaan informasi pembangunan desa berbasis aplikasi digital, dan C. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi 1. Tower untuk jaringan internet. 2. Pengadaan komputer. 3. Smartphone, dan 4. Langganan internet. D. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa. 4. Pengembangan desa wisata. A. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata. B. Promosi desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital. C. Pelatihan pengelolaan desa wisata. D. Pengelolaan desa wisata. E. Kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi desa wisata, dan F. Pengembangan desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa. 5. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani. A. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan atau perikanan. B. Pembangunan lumbung pangan desa. C. Pengolahan pasca panen, dan D. Penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 6. Pencegahan stunting di desa. A. Pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di desa dengan menggunakan aplikasi EHDW Digital Electronic Human Development Worker. B. Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah desa sehat. C. Peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan 1. Kesehatan ibu dan anak. 2. Konseling gizi. 3. Air bersih dan sanitasi. 4. Perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan. 5. Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini, PAUD dan Bina Keluarga Balita, BKB. 6. Upaya pencegahan perkawinan anak. 7. Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun, 3K, dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah. 8. Peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia KPM, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini, PAUD, dan 9. Pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia KPM, kader posyandu dan pendidik pada pendidikan anak usia dini, PAUD yang menjadi kewenangan desa. 7. Pengembangan desa inklusif. A. Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu, perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya. B. Penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan. C. Pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan. D. Penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di desa, dan E. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
Prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 yang keempat yaitu untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai dengan kewenangan desa. Prioritas penggunaan dana desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam meliputi 1. Mitigasi dan penanganan bencana alam. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana-prasarana penanggulangan bencana alam dan atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang antara lain A. Pembuatan peta potensi rawan bencana di desa. B. Alat pemadam api ringan APAR di desa. C. P3K untuk bencana. D. Pembangunan jalan evakuasi. E. Penyediaan penunjuk jalur evakuasi. F. Kegiatan tanggap darurat bencana alam. G. Penyediaan tempat pengungsian. H. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam. I. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam. Dan J. Sarana-prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 2. Mitigasi dan penanganan bencana non-alam. A. Desa aman COVID. 1. Penggunaan dana desa untuk mendukung aksi desa aman COVID-19. 2. Relawan desa aman COVID-19. 3. Bencana non-alam lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa. Demikian tadi sahabat dan kerabat desa dimanapun Anda berada terkait isi Permendesa nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Semoga info ini bermanfaat bagi Anda dan semuanya. Namun jika kurang jelas silahkan download salinan Permendesa nomor 7 tahun 2021 di link pada deskripsi. Akhir kata mohon maaf jika ada salah kata dan ucap. Terima kasih banyak atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.